Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Satrio Dwi Laksono dari Universitas Negeri Surabaya jurusan PPKN kelas 2021B dengan NIM 21040254081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini itu memiliki 4 subbab, yaitu yang pertama, satu itu adalah latar sejarah nilai Pancasila, yang kedua dinamika nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga itu adalah pentingnya nilai Pancasila, keempat itu adalah perwujudan nilai Pancasila. Selain itu, konten yang dicapai dalam capaian pembelajaran ini adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang baik dan benar. Dan capaian pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama mengenai latar sejarah nilai-nilai Pancasila, tentunya kalian itu sudah hafal mengenai sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian negara Indonesia ini. Nah, maka dari itu para ahli pun menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Pada zaman dahulu, nilai ketuhanan bisa dilihat melalui acara keagamaan. Untuk nilai kemanusiaan dan persatuan itu bisa dilihat melalui lukisan-lukisan yang ada di dinding gua di berbagai tempat wilayah Indonesia. Selain itu, nilai kemanusiaan bisa terwujud dengan adanya patung-patung di beberapa tempat wilayah Indonesia, terutama di wilayah lembah pada Sulawesi Tengah. Nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir semakin berkembang dengan munculnya prasasti batu bertulis. Pada abad ke-5, dengan munculnya kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, terdapat prasasti batu yang menunjukkan ketentraman yang menjadi simbol penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Untuk materi yang kedua, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila. Nah, dinamika nilai-nilai Pancasila ini tuh membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggara negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila itu adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyelesaikan diri dengan adanya perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Menurut Mupiarto, pengertian ideologi itu adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol kelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan atau ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama, nilai dasar. Hakikat kelima, sila Pancasila yang memiliki sifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar itu terdapat di dalam nilai dasar. Nah, nilai dasar ini bersifat tetap
dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Itu yang kedua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Nah, untuk yang ketiga, nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Untuk yang keempat, nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Itu yang kelima, yang terakhir, nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang kedua, itu adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini itu sebagai penjabaran nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu yang ketiga, itu adalah nilai praksis, di mana dalam pengertiannya itu adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Untuk materi ketiga itu adalah pentingnya nilai-nilai Pancasila. Semua dari sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini itu telah membuktikan keberadaan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan Pancasila sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, isi butir pengamalan Pancasila itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya itu adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk contoh yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Itu yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contoh yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air bangsa. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu
tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Untuk yang kedua, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Untuk yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil yang dicapai dalam keputusan musyawarah. Untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu contoh yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Untuk yang terakhir, menghormati orang lain. Untuk materi selanjutnya itu adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sehingga setiap warga negara itu harus menunjukkan sikap menghargai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana telah dicantumkan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Contohnya itu terdapat pada bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik itu meliputi persoalan lembaga negara, HAM, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan lembaga yang sudah ada di dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga dari negara lain. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional, yaitu berdasarkan Pancasila. Hukum nasional itu harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang kedua, itu bidang ekonomi. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Sistem nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, gotong royong terus dipelihara dan diwariskan pada generasi muda. Nah, demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah itu dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Itu yang terakhir, keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Begitu rangkuman dan kesimpulannya, itu adalah nilai-nilai Pancasila bisa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
Semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Untuk mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun masyarakat Indonesia berada. Itulah materi yang dapat bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.